Oke, kita akan lanjut ke tutorial ke-12 ya. Jangan lupa ini dijalankan ya. Setelah itu kita masuk ke sini. Seperti judulnya, file laporan. Kalau kita akses di sini ya, di Chrome-nya /naraya /petugas/laporan. Oke, masih gini ya. Oh, sekarang ini ya, laporannya di pertemuan ke depan baik. Sekarang yang ini. Sekarang mari kita benahi yang ini biar dia jadi terisi sesuai dengan yang ada di database. Coba kita buka database-nya dulu. Localhost my admin ya. Baik, kenapa ini lemot? Sabar. Nah, kemudian kita ada namanya Naraya mana? Sesuai yang punya kalian ya. Nah, nanti pesan kamar ini akan kita tarik datanya. Ini akan kita tarik masuk ke sini. Sekarang kita lihat folder pesanan petugas pesanan.php. Nah, ini di sini akan kita, yang pertama kita harus hapus ini dulu seperti biasa. Kemudian setelah itu di sini kita akan buat lagi sudah include koneksinya. Kita keluar satu enggak ya, satu. Nah, kemudian koneksi. Setelah itu kita buat datanya aja yang akan kita tarik lewat mana gitu ya. Select from apa tadi, apa ini, pesan kamar, pesan underscore kamar, kemudian order by id underscore, kita lihat apa, id pemesan ASC ya. Datanya sudah. Sekarang kita akan buat hasil aja boleh. Ini sembarang ya, nanti tinggal diperhatikan aja kalau di sini data yang nanti yang diinputkan bawah apa gitu aja. Cuma itu harus diperhatikan. Kemudian ini bukannya my kemudian dolar koneksi dolar apa data ya, dan dolar nomor sama dengan 0. Kemudian yang duel apa, kita buat lagi view sama dengan MySQLi array. Dalam array ini kita kasih hasil.
Kemudian yang sini kita kasih nomor dolar ya, nomor plus. Kemudian yang ini kita Ctrl X, kemudian kita pindah sini PHP paste. Cuma gitu, ini biar gini juga bisa. Sekarang kita save. Kalau dilihat seharusnya nggak muncul apa-apa sih. Nah baru gini yang muncul, tapi belum bisa tuh, belum terlihat apa aja datanya kan. Sekarang kita akan masukkan data yang pertama ini, kita buat PHP, kemudian kita panggil echo dolar nomor, kemudian yang ini juga PHP echo dolar view. Nah yang view yang atas itu di maksudnya yang atas itu ini ya, ini kita panggil lagi jadi nama. Nah kita tinggal copy aja, udah selesai. Oh sebentar, di sini kita belum kurang, kita copy aja sampai sini, copy paste, kemudian masih ada add-nya nih, kita hapus juga. Kemudian nama ini tidak akan kita masukkan, berarti tanggal in, kita ganti nama ini tanggal underscore out, sesuaikan sama ini ya, sesuaikan sama yang ada di sini maksudnya, tanggal in tanggal out gitu ya. Sekarang kalau udah, ini yang kita copy paste, kemudian tanggal in outnya ini kita ganti jadi J underscore kamar, jenis kamar ya, paste lagi TLP ya, TLP ya, TELP maksudnya, TLP gitu. Kemudian kita yang ini kita ganti email, save. Sekarang coba kita lihat. Nah ini belum keluar ya, kenapa kok belum keluar, padahal di sini oh ya ini memang berapa ada yang belum keluar, tapi yang di bawah ini udah keluar. Dan biar bagus, yang ini yang enggak keluar ini kita tandai aja. Nah kita hapus. Kalau punya kalian ternyata udah terisi semua, ini udah ada tanggalnya, udah nggak usah dikapa-apain, nggak apa-apa. Nah ini kan jadi lebih bagus ya, karena udah ada tanggalnya. Nah itu 8 menit. Oke ya. Kemudian kita akan next ke laporan ini. Nah, kita akan buat lorem ini, kita akan jadi tabel dulu ya. Ini. Kemudian kita copy aja tabelnya ini sampai sini ya. Kita copy, Ctrl C. Kemudian kita masuk data apa ini? Laporan ya. Apa ini? Laporan mana? Laporan. Nah, yang P ini kita akan ganti nih. Kita hapus, kemudian Ctrl V. Nah, karena Pak Alvan di sini hanya ingin menampilkan tidak semua ya data tak tampilkan, jadinya Pak Alvan di sini kita akan hapus ini, perhatikan.
check outnya ini Alvan hapus, kemudian boleh ini dihapus, namanya boleh, nama enggak usah ya, yang kita hapus email sama ini nomor HP. Berarti Alvan akan menampilkan 3 aja seperti tadi, nama, tanggal outnya kita hapus, kemudian kita sisakan ini save. Gini save. Sekarang kita tinggal refresh saja. Nah, datanya kita udah kebaca kan ya. Nah, tapi karena di laporan ini kita akan berdasarkan tanggal check-in, berarti kita akan kita akan buat di sini kayak form pilihan gitu ya. Fungsinya buat apaan? Karena ketika 1 bulan atau 2 bulan tamunya banyak, nah di sini datanya akan banyak sekali nih. Nah, cara untuk mengseleksi dari tanggal 3 bulan 10 2022 kemudian sampai tanggal 13 bulan 11 2022, berarti nanti data yang muncul data yang ada di antara 13 bulan 10 sampai 13 bulan 11 gitu. Jadi letnya 1 bulan atau terserah nanti tanggal yang diinputkan di sini gitu ya. Nah, gitu ya. Sekarang kita pindah ke sini. Tetap masih di laporan. Nah, di sini ini kan row yang buat rekap ini. Nah, kalau sudah di sini Alvan ingin buat row lagi. Di dalam row ada call. Nah, di dalam call ini ada form. Formnya isinya apa? Div class call main auto. Mana sih? Bentar. Nah. Label, kemudian kelasnya form control, kemudian kita kasih name, name-nya apa? Kita buat dari gitu aja. Kemudian di sini kita tulis ya udah gini dulu, kemudian kita copy aja ini paste, kemudian yang ini ganti ke save. Kita lihat nah ya sudah muncul. Kemudian sebentar, satu lagi kita ganti di sini jadi ini name-nya kita hapus aja,
Kemudian kita tambah satu di sini, tipe. Tipenya apa? Submit. Kemudian di sini filenya cari. Oke ya. Kita save, kita lihat. Ini kita ganti. Tutupnya juga kita ganti. Button save. Kita lihat. Nah, udah ya. Nah, ini udah. Sekarang baru kita kasih kelasnya ini jangan form ya, tapi btn button primary. Nah, oke, sekarang kita di sini kita kasih mb main. Jangan di sini juga, di atas sini kita kasih mt main 3 save biar ada jaraknya. Kita lihat. Nah, ada jaraknya kan ya. Oke, kemudian kita perlu ada tulisan nih satu di sini. Kita akan buat label lagi di sini di bawah form ini. Bolehlah ini di copy aja, copy gitu biar cepat, paste. Kemudian yang ini kita kasih label, kemudian yang dari ini kita hapus karena cuma akan kita kasih nama ya. Kemudian yang sini kita kasih periode ya. Ada. Nah, masih form ya, karena ini kita belum hilangkan label. Bisa enggak? Call ini karena kita nggak ngopi langsung dari Bootstrap ya, kita buat gini dari periode. Nanti ini bisa diklik ya, kita kasih tipe per masing-masingnya ini dulu. Sebentar, kok ada yang ganjel. Oh, ini kita ganti input, salah berarti. Input yang ini juga, input yang ini juga. Coba ada yang salah tadi ya. Kalau ini kan udah nyala sekarang ya. Oke. Kalau sudah, sebentar. Ini kan call ya. Ctrl X dulu, ada yang kurang. Kita buat row nih di sini. Dot row. Baru kita paste ini. Nah, ada yang kurang kan. Gini. Row ini nanti min 3. Kemudian aligen. Bacanya enggak aligen ya. Items center. Ada perubahan apa? Nah, ya.
Setelah itu karena ini kita udah ganti input, name-nya udah ada, kita tambahi tipe. Tipenya apa? Date. Karena yang akan kita cari berdasarkan tanggalnya ya. Tipe save. Nah, oke ya. Nah, udah muncul kan. Nah, nanti kita ingin cari tanggal 6 bulan 10 sampai tanggal 17. Kemudian ketika klik cari, data yang tampil di bawah ini adalah data yang berada di kisaran antara tanggal 6 sampai tanggal 16 gitu. Oke ya. Mungkin itu dulu. Coba kita lihat sebentar sebelum diakhiri, kita lihat ada yang kurang nggak di sini. Tasnya button primary, tipenya submit, nggak ada E-nya. Oke, yang ini yang tanggal check-in ini kita ganti dengan tanggal bukan tanggal transaksi tapi transaksi. Tapi bagus kasih tanggal sih. Oke, gini ya. Nah, kita lihat. Nah, oke ya, nanti berdasarkan ini nanti muncul apa sih? Nah, gitu ya. Oke, mungkin itu dulu tutorial ke-12 ya. Mungkin kita setelah ini nanti setelah ini kita akan bahas yang exit ini karena belum ya. Tapi untuk yang ini kita akan bahas di video tutorial berikutnya ya. Nanti part 15 atau part 14 karena masih banyak yang belum ya. Tapi ini udah mulai keisi semua, udah bagus. Sekarang kita udah punya indeks, sudah muncul, kemudian petugas juga kita udah punya datanya, kemudian customer kita juga udah punya datanya banyak ya. Kemudian input kamar kita juga udah bisa input. Fasilitas, nah fasilitasnya udah ada gambarnya, lebih keren. Kemudian pemesan kamar ini, kemudian ada rekap laporan ini sesuai dengan bulan, berdasarkan bulannya atau tanggal transaksinya. Nah, kemudian nanti kita akan buat lagi nih folder nih di sini. Ini kan petugas sudah nih. Nah, customer kan kita juga udah nih. Tinggal nanti di part ke 15 atau 16 kita akan buat login. Nah, login itu nanti customer kan ini kita udah punya loginnya ya, yang login customer itu. Kita akan buat folder lagi yang namanya admin. Nah, nanti hak akses dari satu petugas atau admin yang login itu nanti dibedakan menjadi 2 akses, yaitu admin dan juga petugas. Nanti ketika salah, ibaratnya Alfa nih login dan ternyata terdaftar sebagai admin, maka akan masuk ke form admin, ke file admin. Tapi kalau nanti terdeteksi sebagai petugas, berarti bisa masuk ke sini petugas, kemudian langsung diarahkan ke dashboard ini. Nah, gitu ya. Mungkin itu dulu. Sampai jumpa di video berikutnya.